Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang mana sifat-sifat bilangan berpangkat ini masih masuk ke dalam subbab perpangkatan. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat itu ada 5. Sifat bilangan berpangkat ini, kelima sifat bilangan berpangkat ini bisa digunakan ketika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Jadi ingat ya, kelima sifat ini hanya bisa digunakan ketika basis atau bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda, maka tidak bisa menggunakan kelima sifat ini. Nah, sekarang kita lihat sifat yang pertama. Di situ ada A pangkat M dikalikan A pangkat N. Ketika ada basis yang sama, yaitu A, kita misalkan dengan A. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu hasilnya menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi kalau ada basis yang sama dengan pangkat yang berbeda, itu hasilnya basisnya masih sama, tinggal pangkatnya saja yang ditambahkan, sehingga menjadi A pangkat M ditambah N. Kemudian untuk sifat yang kedua, ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Basisnya masih tetap sama, kita misalkan A, yang satu A pangkat M, yang satu A pangkat N. Kalau ada dua basis yang sama berpangkat kemudian dibagi, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Kalau ada basis sama dikalikan, maka pangkatnya tinggal ditambah. Tapi kalau ada basis yang sama dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Sehingga kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Tapi kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Nah, sekarang coba dipahami. Kemudian yang ketiga ada A dikali B di dalam kurung, kemudian dipangkatkan M, maka hasilnya adalah A dipangkatkan M dikalikan B dipangkatkan M. A dan B itu basis yang berbeda. Jadi kalau ada basis yang berbeda dikalikan di satu kurung, maka masing-masing basisnya itu tadi dipangkatkan, sehingga A pangkat M dikalikan B pangkat M. Sekarang sifat yang keempat. Kalau ada bentuk A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Sehingga A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Sekarang sifat yang terakhir atau sifat kelima. Kalau ada bentuk A per B, maka A dan B adalah basis yang berbeda ya. A per B dipangkatkan M, ini A per B dipangkatkan dengan M, maka hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Sampai sini sudah paham? Nah, biar lebih paham lagi, sekarang kita lihat contoh yang ada di situ. Di situ ada 7 contoh. Sembari kita mengerjakan contohnya, kita lihat sifat yang ada di sebelah kiri ini. Jadi, kita mengerjakan soal sambil kita lihat sifatnya, biar lebih paham ya. Dilihat contoh yang pertama. Di situ ada 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, kalau ada bentuk yang seperti itu, berarti kan basisnya sama. Yang mana basisnya? Yaitu angka 3. Yang ini. Nah, di situ basisnya sama, sama-sama 3, tapi pangkatnya berbeda.
Kalau ada bentuk basis yang sama atau bilangan pokoknya sama, maka kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Yang ini kan sama, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Basisnya yang mana? Yang angka 3, basis sama. Sampai sini paham? Jadi kalau ada basis yang sama dikalikan basis yang sama dikalikan, maka hasilnya adalah A. Basisnya yang mana? Yaitu 3. Pangkat M. M-nya adalah angka 2. Ditambah N. N-nya yang mana? Angka 3. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 3. Berapa? Berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 kalau kita jabarkan berarti menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak berapa? Sebanyak pangkatnya, yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah kita hitung, ternyata hasil dari 3 pangkat 5 atau ketika dijabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 243. Sampai sini paham? Jadi kalau ada basis yang sama atau bilangan pokok sama dikalikan, maka kita bisa menggunakan A pangkat M ditambah N. Basisnya mana? 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Di situ ada bentuk 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, kalau kita lihat di contoh yang kedua, itu mempunyai basis atau bilangan pokok yang sama. Yang mana? Yaitu angka 2. Jadi contoh yang kedua ini mempunyai basis atau bilangan pokok yang sama, yaitu angka 2. Ketika basis yang sama atau bilangan pokok yang sama dibagi, maka kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Di sini ada basis yang sama dibagi. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang kedua. Hasilnya berapa? Kalau di contohnya, di sini hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N, yang mana A adalah basis. Berarti kalau di contoh yang kedua, basisnya adalah angka 2. Kita tulis. Kemudian, pangkatnya M yaitu 5. Karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Dikurangi berapa N-nya? N-nya adalah 4. Berapa 2 pangkat 5 dikurangi 4? Berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kalau dijabarkan ya 2-nya sebanyak 1 kali. Maka hasilnya adalah 2. Sampai sini bisa melihat perbedaan antara contoh yang pertama dengan contoh yang kedua. Contoh yang pertama mempunyai basis sama, tetapi dikalikan. Maka hasilnya A pangkat M ditambah N. Jadi basisnya itu tetap 3, pangkatnya tinggal ditambah. Tapi kalau ada bilangan pokok atau basisnya itu sama, kemudian dibagi, berarti hasilnya A bilangan pokoknya pangkat M dikurangi N. Berarti kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Basisnya tetap. Ini juga basisnya tetap. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga.
Di contoh yang ketiga, di situ ada bentuk 2 dikali 5 dalam kurung, kemudian dipangkatkan 3. 2 dan 5 itu adalah basis yang berbeda atau bilangan pokoknya berbeda. Yang satu 2, yang satu adalah 5. Jadi ketika ada bentuk seperti ini, maka kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Nah, ini kan basisnya berbeda dalam kurung, kemudian dipangkatkan. Berarti hasilnya nanti basis yang pertama dipangkatkan dikali basis yang kedua juga dipangkatkan. Sekarang kita coba. Berarti kalau dari situ basis yang pertama adalah 2 dipangkatkan 3, kemudian dikali basis yang kedua adalah 5 dipangkatkan 3. Sama kan? A pangkat M dikalikan B pangkat M. Nah, sekarang kita hitung. 2 pangkat 3 kalau dijabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2. Ini kita kurung. Karena itu sendiri kan, 2 pangkat 3 berarti dijabarkan sendiri menjadi 2 kali 2 kali 2. Kemudian dikalikan 5 pangkat 3. Yang mana kalau dijabarkan 5 kali 5 kali 5. Nah, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 dikalikan dengan 125. Hasilnya berapa? 8 dikali 125. Setelah kita hitung, ternyata hasilnya adalah 1000. Sampai sini paham? Jadi kalau ada basis berbeda dikalikan dalam satu kurung, kemudian dipangkatkan, maka kita bisa menghitungnya 2 atau A pangkat 3 dikalikan B pangkat 3. Jadi masing-masing angka yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan. Paham? Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, di situ ada bentuk 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Ini kan dipangkatkan dulu dengan 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Kalau ada bentuk seperti ini, berarti kita bisa menggunakan sifat yang keempat. Basisnya 1, tapi dia dipangkatkan 2 kali. Berarti hasilnya nanti pangkatnya ini tinggal dikalikan. Basisnya berapa nomor 4? Basisnya adalah 3. Ini basis. Karena bentuknya seperti ini, kita pakai sifat nomor 4. Berarti 3 pangkat M-nya adalah 2 dikalikan N. N-nya pangkat yang di luar yaitu 3. Berapa? 2 kali 3. Sini ya. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 6. Sampai sini paham? Ini dikasih garis biar nggak gabung. Nah, 3 pangkat 6 kalau dijabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali. Setelah kita hitung, hasil dari 3 pangkat 6 adalah 729. Paham ya sampai sini? Jadi kalau ada satu basis dipangkatkan 2 kali, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Tapi kalau ada 2 basis yang sama dikalikan, berarti pangkatnya tinggal ditambah. Kalau ada 2 basis yang sama dibagi, berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Paham? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima.
Di contoh yang kelima ada bentuk pecahan 3/4 dipangkatkan 2. Kalau ada bentuk seperti ini berarti kita pakai sifat yang nomor 5. Ada 2 basis dipangkatkan, berarti masing-masing basis tinggal dipangkatkan. Yang pertama basisnya adalah 3 atau A, berarti tinggal kita tulis 3 pangkat 2. Karena A pangkat M kan. Nah, kemudian untuk basis yang kedua juga dipangkatkan 2, yaitu 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 dijabarkan menjadi 3 pangkat 2 dijabarkan menjadi 3 kali 3. Sedangkan untuk 4 pangkat 2 dijabarkan menjadi 4 kali 4. 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 4 berapa? 16. Apakah bentuk 9/16 itu bisa disederhanakan lagi? Kalau tidak bisa, berarti hasil akhirnya adalah 9/16. Paham ya? Jadi kalau ada bentuk-bentuk seperti ini, kalian tinggal menghafalkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Gampang. Kalau ada basis yang sama dikalikan, berarti pangkatnya ditambah. Kalau ada basis yang sama dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Ada basis berbeda dalam satu kurung, berarti masing-masing basis tinggal dipangkatkan. Kalau ada satu basis dipangkatkan 2 kali, berarti basisnya dikalikan. Tapi kalau ada 2 basis berbentuk pecahan, berarti masing-masing basis tinggal dipangkatkan. Bentuknya masih sama-sama pecahan. Paham? Nah, kalian masih ingat kan materi bentuk aljabar di kelas 1? Kalau masih ingat, sekarang coba kita kerjakan soal yang nomor 6. Untuk mengerjakan soal yang nomor 6, kita urut dari variabelnya. Yang pertama di situ ada 9A. Berarti kita tulis 9A. Kita lihat lagi mana yang mempunyai variabel A. Ternyata di situ ada A kuadrat. Berarti kita gabungkan dikalikan A kuadrat. Paham? Kemudian setelah A-nya habis, kita lihat ada 2B. Berarti ditulis 2B. Kita lihat lagi mana yang mempunyai variabel B. Oh, ternyata di situ ada 3B kuadrat. Maka kita tulis dikalikan 3B kuadrat. Paham sampai sini? Jadi di dalam mengerjakan soal yang ada variabelnya, kita lihat dulu awalnya. Ternyata di situ ada bentuk 9A. Kita tulis lagi. Variabelnya adalah A, berarti kita cari lagi mana yang mempunyai variabel A. Kita tulis. Setelah habis variabel yang sama, kita ganti ke variabel selanjutnya, yaitu B. Kita tulis 2B. Lalu kita cari mana yang mempunyai variabel B, yaitu 3B kuadrat. Maka kita tulis dikalikan 3B kuadrat. Setelah dia berkumpul jadi satu dengan variabel yang sama, maka kita operasikan sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Makanya di sini masih ada sifat bilangan berpangkatnya. Karena di sini bentuknya adalah perkalian, berarti kita lihat sifat yang nomor 1. Karena di sini adalah perkalian. Nah, dalam mengoperasikan kita kerjakan menurut variabelnya dulu. Di sini 9A mempunyai koefisien 9, A kuadrat mempunyai koefisien 1. Koefisien 1 tidak ditulis. Ingat bentuk aljabar? Nah, koefisien dikalikan dengan koefisien di variabel yang sama. 9 dikalikan 1, yaitu 9.
A pangkat berapa kalau tidak ditulis? Pangkat 1. Nah, ini basisnya sama kan? Sama-sama A, tapi pangkatnya berbeda. Dikalikan, berarti pangkatnya tinggal ditambah. Kita tulis basisnya, yaitu A. Pangkat 1 ditambah 2, berarti pangkat 3. Paham sampai sini? Jadi, koefisiennya itu dikalikan, 9 kali 1 adalah 9. Basisnya adalah A, ditulis A. Karena dikali, berarti pangkatnya ditambah, 1 tambah 2, 3. Kalau sudah, berarti dikalikan dengan variabel selanjutnya. Sama caranya. Koefisien dikali koefisien, 2 kali 3, yaitu 6. Basisnya apa? Basisnya adalah B, maka kita tulis B. Karena basisnya sama dikalikan, berarti kita pakai sifat yang nomor 1. Kalau basis sama dikalikan, berarti pangkatnya ditambah. B, pangkat berapa kalau tidak ditulis? Berarti pangkat 1. Masih ingat? B pangkat 1 dikalikan B pangkat 2. Berarti pangkatnya tinggal dijumlah. 1 tambah 2, yaitu 3. Nah, kalau hasilnya sudah seperti ini kan masih ada koefisien yang bisa dikalikan. Berarti 9 dikalikan 6, 54. Untuk variabelnya tinggal kita tulis ulang. Ini ada di materi bentuk aljabar. A pangkat 3, B pangkat 3. Jadi kalau ada bentuk perkalian, koefisiennya bisa dikali, variabelnya tinggal ditulis ulang. Masih ingat ini ada di materi bentuk aljabar. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketujuh. Di contoh yang ketujuh, di situ ada perpaduan antara perkalian dan pecahan atau pembagian. Nah, ada 23B pangkat 8 dikalikan 24B pangkat 11 per atau dibagi 46A B pangkat 13. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang atas. Karena ini bentuk perkalian, berarti koefisien dikalikan koefisien dulu. 23 dikalikan 24 hasilnya adalah 552. Kalau sudah, kita lihat variabelnya. Jadi caranya kalian kalikan dulu koefisiennya, baru setelah itu dilihat variabelnya. Ternyata ini mempunyai basis atau bilangan pokok yang sama, yaitu B. Kalau ada basis yang sama dikalikan, berarti kita menggunakan sifat yang nomor 1. Ini basis yang sama dikalikan, berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Basisnya apa? B, berarti kita tulis lagi B. Pangkatnya berapa? 8. Karena dikalikan berarti ditambah dengan 11. Paham? Per, kita tulis ulang, 46 A B pangkat 13. Berapa? 8 ditambah 11, 552 B, hasilnya adalah 19 per 46 A B pangkat 13.
saya pernah menjelaskan bahwa kalau ada bentuk pecahan, berarti itu sama saja dengan bentuk pembagian. Jadi kalau perperan itu sama seperti pecahan, sama seperti pembagian. Berarti ini artinya 552 B pangkat 19 dibagi 46 A B pangkat 13. Paham? Kalau bingung, kita boleh menjabarkan menjadi seperti ini. 552 B pangkat 19 dibagi 46 A B pangkat 13. Nah, setelah kita tulis seperti itu, caranya sama seperti perkalian. Koefisien dioperasikan dengan koefisien. Oh, ternyata ini dibagi. Berarti 552 dibagi 46. Ternyata setelah kita hitung hasilnya adalah 12. Berarti koefisien dibagi dulu dengan koefisien, ketemu 12. Setelah itu kita lihat di sini ada variabel A. Apakah di sini ada variabel A? Kalau tidak ada, berarti variabel A kita tulis ulang karena dia nggak punya teman untuk dioperasikan. Setelah variabel A ada variabel B. Di sini ada variabel B. Di sini ada variabel B. Kalau ada basis atau bilangan pokok yang sama, kemudian dibagi, berarti kita menggunakan sifat yang kedua. Yang mana? Kalau ada basis yang sama, dibagi, berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Berarti di situ kita tulis variabelnya B. Di sini pangkat 19, karena dibagi berarti dikurangi. Yang satunya adalah 13. Berarti hasilnya 12 A B pangkat berapa? 19 dikurangi 13, 6. Paham? Nah, untuk materi-materi ini tadi yang sudah saya jelaskan, sifat-sifat perpangkatan atau sifat-sifat bilangan berpangkat, itu bisa kalian lihat juga di buku paket halaman 12 sampai halaman 19. Jadi ini bisa kalian pelajari lebih lanjut di paket halaman 12 sampai 19. Nah, sekarang kalau sudah paham, kalian kerjakan latihan 1.2 di halaman 20 yang nomor 3. 3A sampai E. 3A, B, C, D, E. Cara pengerjaannya sama seperti yang contoh tadi saya jelaskan. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.